warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agil Bima Putra dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bungo. Baiklah, melalui video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah ilmiah yang berjudul koloid. Pun hal-hal yang akan dibahas nantinya pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian koloid, yang kedua, jenis-jenis koloid, yang ketiga, kegunaan koloid, yang keempat, sifat-sifat koloid, yang kelima, cara membuat koloid, yang keenam, cara memurnikan koloid, dan yang ketujuh, contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Ukuran koloid berkisar sekitar antara 1-100 nanometer. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Dengan kata lain, campuran koloid merupakan bentuk peralihan antara campuran dari heterogen menjadi homogen. Pada dasarnya, campuran koloid itu bersifat homogen dan unsur-unsur pembentuk campuran itu sudah menyatu dan sulit dibedakan. Hanya saja campuran itu tidak dibentuk oleh sebaran-sebaran molekuler, melainkan berupa gabungan dari beberapa molekul. Namun, karena bentuknya sangat kecil, golongan-golongan molekul ini sulit dikenali lagi. Ke pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis koloid. Sistem koloid terdiri atas dua fase bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi, sementara itu zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama sol. Sol ialah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Yang kedua, emulsi, ialah koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Dan yang ketiga adalah buih, ialah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu penggunaan dari jenis-jenis koloid. Adapun yang pertama yaitu aerosol. Aerosol adalah sistem koloid di mana partikel padat dan cair terdispersi di dalam gas. Aerosol yang dapat kita saksikan di alam adalah kabut, awan, dan debu di udara. Dalam industri modern, banyak kesediaan insektisida dan kosmetika yang diproduksi dalam bentuk aerosol dan sering kita disebut sebagai obat semprot. Contohnya antara lain adalah hairspray, deodoran, dan obat nyamuk. Adapun penggunaan dari jenis-jenis koloid yang kedua yaitu sol. Sol adalah sistem koloid di mana partikel padat terdispersi dalam cairan. Berdasarkan sifat absorpsi dari partikel padat terhadap cairan pendispersi, kita mengenal dua macam sol, yaitu yang pertama sol liofil. Sol liofil itu yaitu di mana partikel-partikel padat akan mengabsorpsi molekul cairan sehingga terbentuk suatu selubung di sekeliling partikel padat itu. Lanjut kedua dari bentuk sol yaitu sol liofob. Sol liofob yaitu di mana partikel-partikel padat tidak mengabsorpsi molekul cairan. Lanjut ke penggunaan dari jenis-jenis koloid yang ketiga yaitu emulsi. Emulsi adalah suatu sistem koloid di mana zat terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama merupakan cairan. Agar terjadi suatu campuran koloid harus ditambahkan zat pengemulsi atau emulgator. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Cara yang paling mudah untuk membedakan suatu campuran merupakan larutan, koloid, atau suspensi adalah menggunakan efek Tyndall. Jika seberkas cahaya tersebut kelihatan dengan jelas, jika seberkas cahaya dilewatkan melalui suatu sistem koloid, maka berkas cahaya tersebut kelihatan dengan jelas. Hal itu disebabkan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Gejala seperti itulah yang disebut dengan efek Tyndall. Lanjut, sifat-sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown. Dengan menggunakan mikroskop ultra atau mikroskop optik yang digunakan untuk melihat partikel yang sangat kecil, partikel-partikel koloid tampak bergerak terus-menerus, gerakannya patah-patah atau zigzag, dan arahnya tidak menentu. Gerak sembarang seperti ini disebut dengan gerak Brown.
Gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Gerak Brown akan makin cepat jika partikel-partikel koloid makin kecil. Lanjut ke sifat-sifat koloid yang ketiga, yaitu elektroforesis. Koloid ada yang netral dan ada yang bermuatan listrik. Pada saat elektroforesis, partikel-partikel koloid akan menetralkan muatannya dan digumpalkan di bawah masing-masing elektrode. Di samping untuk menentukan muatan suatu partikel koloid, elektroforesis digunakan pula dalam industri, misalnya pembuatan sarung tangan dengan karet. Lanjut ke sifat-sifat koloid yang keempat, yaitu absorpsi. Suatu partikel koloid akan bermuatan listrik apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid tersebut. Contohnya koloid FeOH3 dalam air akan menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif. Sedangkan koloid AS2S3 akan menyerap ion-ion negatif. Kita tahu bahwa peristiwa ketika permukaan suatu zat dapat menyerap zat lain disebut absorpsi. Lanjut ke sifat-sifat koloid yang kelima, yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel-partikel koloid. Proses koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid. Sistem koloid stabil bila koloid tersebut bermuatan positif atau bermuatan negatif. Sifat-sifat koloid yang keenam yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Adanya sifat absorpsi dan zat terdispersi atau dengan fase padat terhadap mediumnya atau dengan fase cair, maka kita mengenal dua jenis sol, yaitu sol liofib dan sol liofob. Sol liofib adalah sol liofil adalah sol yang zat terdispersinya akan menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Sedangkan sol liofob adalah sol yang zat terdispersinya tidak menarik dan tidak mengabsorpsi molekul mediumnya. Lanjut ke sifat-sifat koloid yang ketujuh, yaitu dialisis. Untuk menghilangkan ion-ion pengganggu kestabilan koloid pada proses pembuatan koloid, dilakukan penyaringan ion-ion tersebut dengan menggunakan membran semipermeabel. Proses penghilangan ion-ion pengganggu dengan cara menyaring menggunakan membran atau selaput permeabel disebut dengan dialisis. Lanjut ke sifat-sifat koloid yang terakhir atau yang ke-8, yaitu koloid pelindung. Untuk sistem koloid yang kurang stabil, perlu kita tambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid tersebut agar tidak teragulasi. Koloid pelindung ini akan membungkus atau membentuk lapisan sel sekeliling partikel koloid yang dilindungi. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu yang keenam, yaitu pembuatan koloid. Ada dua metode pembuatan sistem koloid, yaitu dengan cara metode kondensasi dan metode dispersi. Pada metode kondensasi, ion atau molekul digabungkan menjadi partikel besar berukuran koloid. Sedangkan pada metode dispersi, partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid dan kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ke pembahasan yang kelima, yaitu pembuatan koloid. Ada dua metode pembuatan sistem koloid, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Pada metode kondensasi, ion atau molekul digabungkan menjadi beberapa partikel besar yang berukuran koloid. Sebaliknya, pada metode dispersi, partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid dan kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Selanjutnya lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu pemurnian koloid. Ada beberapa metode pemurnian koloid, yaitu yang pertama dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Cara metode pemurnian yang kedua yaitu elektrodialisis, yang merupakan proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Yang cara pemurnian metode yang ketiga yaitu penyaring ultra. Penyaring ultra adalah penyaring yang memiliki pori-pori yang sangat halus atau membran dengan ruang tektonik yang besarnya tertentu sehingga tidak dapat dilalui oleh partikel koloid, tetapi dapat dilalui oleh ion-ion atau partikel molekuler larutan. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tentang contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh-contoh koloid dalam jenis industri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu industri makanan, contohnya keju, mentega susu, dan saus salad. Yang kedua, industri kosmetika dan perawatan tubuh, contohnya krim, pasta gigi, dan sabun. Industri yang ketiga yaitu cat, contohnya cat. Dan selanjutnya industri yang keempat yaitu industri kebutuhan rumah tangga, contohnya sabun dan deterjen. Industri yang kelima yaitu pertanian, contohnya pestisida dan insektisida. Dan
Contoh industri yang keenam yaitu industri farmasi, contohnya minyak ikan, pensilin untuk disuntikan. Baiklah, dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sedangkan sistem koloid adalah suatu sistem campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi, sementara zat yang fasenya berubah disebut dengan zat terdispersi. Sifat-sifat koloid ada beberapa, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi koloid, muatan koloid sol, koagulasi, dan koloid pelindung. Cara pembuatan sistem koloid dapat dilakukan dengan membesar partikel larutan atau memperkecil partikel suspensi. Ada dua metode dasar dalam pembuatan sistem koloid, yaitu yang pertama metode kondensasi dan yang kedua metode dispersi. Dan untuk partikel-partikel yang mengganggu pembuatan sistem koloid digunakan metode pemurnian, yaitu dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Baiklah, sekian video presentasi tugas makalah kimia dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.